Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Sparta dan teman-teman. Saya Donita Putri Utami dari jurusan akuntansi dengan NIM 2020-1211-038 akan menjelaskan tentang metode saya yang berjudul pengaruh kepemilikan manajerial dan keefektifan internal audit terhadap pengungkapan kecurangan pada bank yang terdaftar di Bursa Efek. Latar belakang dari penelitian itu, kecurangan dalam perbankan digambarkan sebagai kekeliruan, penipuan atau manipulasi yang disengaja oleh bank, nasabah, atau pihak lain untuk menimbulkan kerugian bagi bank, nasabah, atau pihak lain. Uh, itu menurut Otoritas Jasa Keuangan 2019. Kasus fraud pada perbankan dapat berdampak sistematis dan mengganggu stabilitas keuangan. Dalam perbankan sendiri, contoh kasus kecurangan yang sering terjadi adalah seperti fraud bidang operasional, contohnya penyalahgunaan dana nasabah, bilet giro yang disalahgunakan oleh staf bank dengan tidak bertanggung jawab, deposito fiktif, penggelapan transaksi, kredit fiktif, angguran fiktif, penggelapan angsuran nasabah, dan lain sebagainya. Selanjutnya, sebagai negara yang ekonominya aktif, kendala laporan keuangan itu sangat dibutuhkan oleh para pelaku ekonomi di Indonesia. Industri perbankan seperti ditodong kembali, kasus tewasnya nasabah Citibank, seperti contoh kasus tewasnya nasabah Citibank, dan pembobolan yang dilakukan karyawan Citibank dan Bank Mega harus diakui telah memperolehkan luka yang dalam terhadap upaya pemulihan citra perbankan. Bank-bank dinilai masyarakat hanya menghabis-habiskan dana negara. Setelah direkapitulasi dengan uang negara sebesar ratusan triliun rupiah, bank-bank digerogoti debitur-debitur sontoloyo yang menggoda iman sejumlah kepada cabang bank. Selanjutnya di sini ada menurut Association of Credit Fraud Examiners atau ACFE, fraud itu merupakan tindakan penipuan atau kekeliruan yang dibuat oleh seseorang atau badan yang mengetahui bahwa kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan beberapa manfaat yang tidak baik pada individu atau entitas. Menurut Ernst dan Young dalam jurnalnya menemukan bahwa kasus fraud yang terjadi dilakukan oleh pemilik perusahaan atau dewan direksi. Selain itu, juga menemukan bahwa lebih dari setengah pelaku fraud itu merupakan manajemen. Jika financial statement fraud yang memang sudah signifikan, auditor sebagai pihak yang bertanggung jawab itu harus mendeteksi aktivitas kecurangan sebelum akhirnya berkembang menjadi skandal akuntansi yang sangat merugikan. Selanjutnya, berdasarkan hasil dari analisis yang dilakukan ACFE Indonesia mengungkapkan bahwa kasus kecurangan yang paling sering terjadi di Indonesia itu adalah kasus korupsi. Sebanyak 154 responden survei fraud Indonesia dengan tingkat presentasi sebanyak 67% responden yang memilih korupsi. Kemudian diikuti oleh penyimpangan aset yang dipilih oleh 71 responden sebanyak 31%. Itu menurut Association of Credit Certified Fraud Examiners 2018. Berbeda dengan survei yang dilakukan oleh Report to the Nation tahun 2016 yang menyatakan bahwa jenis tindakan kecurangan yang paling sering terjadi di Indonesia adalah penyimpangan aset dengan tingkat presentasi sebanyak 31% atau dipilih oleh 71 responden. Selanjutnya, penelitian Suhartono dalam menyatakan bahwa fraud itu biasanya dilakukan oleh para pelaku yang cerdas, yang tertantang oleh kecanggihan sebuah sistem. Jadi kebanyakan orang itu melakukan fraud adalah orang yang dibilang memiliki pengetahuan yang memadai gitu, sehingga bisa mencari celah yang sempit dalam sebuah sistem. Jadi dalam hal ini itu internal audit juga berperan untuk mencegah terjadinya fraud. Jadi kita menggunakan internal audit. Di sini itu pengertian internal audit sendiri menurut Suginan yaitu pengawasan manajerial yang fungsinya mengukur dan mengevaluasi sistem pengendalian dengan tujuan membantu semua anggota manajemen dalam mengelola secara efektif. Pertanggungjawabannya dengan cara menyediakan analisis
penilaian, rekomendasi, dan komentar-komentar yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang telah ditelaah. Oleh karena itu, internal yang dapat dilakukan secara berkala berpengaruh terhadap pencegahan maupun pengungkapan fraud yang dilakukan baik oleh karyawan maupun eksekutif sendiri. Selanjutnya itu menurut Zainuddin dalam penelitiannya menjelaskan bahwa rasio keuangan dapat digunakan untuk mengetahui apakah ada kecurangan. Selain itu, juga banyak peneliti yang merekomendasikan penggunaan rasio keuangan untuk mendeteksi tidak kecurangan yang ada. Di sini menurut Knecht-Picken dan Grundain, rasio keuangan yang digunakan itu ROA menjadi salah satu alat untuk mendeteksi terjadinya fraud. Song et al. Menjelaskan bahwa manajer perusahaan akan terus mengusahakan agar perusahaan terlihat terus bertumbuh. Dari usaha inilah kemudian akan muncul inisiatif atau niat untuk melakukan kecurangan. Ketika integritas manajer dipertanyakan, kendala laporan keuangan akan diragukan. Di sini selanjutnya di ruang lingkup masalah ini, pada penelitian ini itu terfokus pada variabel tertentu yang dapat mempengaruhi pendeteksian kecurangan dalam sebuah perusahaan. Variabel independen yang digunakan adalah kepemilikan manajerial yang diproksikan dengan seberapa besar presentasi saham yang dimiliki oleh manajemen. Keefekan internal audit yang diproksikan dengan jumlah karyawan yang mempunyai sertifikasi profesi seperti Qualified Internal Auditor, Certified Internal Audit, Certified Fraud Examiner. Gitu. Jadi objek penelitian yang digunakan itu adalah bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada identifikasi masalah ini. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat didefinisikan adanya perdebatan mengenai apakah dengan manajemen memiliki saham dalam perusahaan akan membuat pendeteksian kecurangan lebih mudah. Yang kedua itu terdapat perdebatan mengenai hubungan efektivitas internal audit dengan pendeteksian kecurangan. Selanjutnya, di sini ada perumusan masalah. Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut. Yang pertama itu, apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kecurangan? Dan yang kedua itu, apakah keefektifan internal audit berpengaruh terhadap kecurangan? Di sini ada tujuan penelitian. Yang pertama, tujuan dilaksanakan penelitian adalah untuk mengetahui. Jadi kita untuk mengetahui apakah kepemilikan manajer berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan pada perusahaan. Terus juga apakah keefektifan internal audit berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan pada perusahaan. Tuh. Selanjutnya di sini pembatasan masalah. Dalam penelitian ini terdapat beberapa masalah. Yang pertama itu kita mengambil periode penelitian selama 5 tahun, yaitu dari 2017 hingga 2022. Selanjutnya, yang kedua itu data yang digunakan itu data yang kita ambil dari Bursa Efek Indonesia yang dijadikan sampel dalam penelitian ini. Terus variabelnya pemilikan manajerial dan keefektifan internal audit. Selanjutnya, manfaat penelitian itu di sini ada dua. Yang pertama ada manfaat bagi akademis. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan dukungan pengetahuan serta wawasan dalam bidang pencegahan fraud. Secara khusus terkait dengan kepemilikan manajerial, keefektifan internal audit, dan profitabilitas terhadap pendeteksian kecurangan pada perusahaan. Selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat sebagai tinjauan pustaka bagi peneliti sejenis terkait dengan judul tersebut. Yang kedua itu ada manfaat praktis.
Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi segenap pihak yang bergerak dalam bidang pemberantasan dan juga pencegahan korupsi atau fraud. Selain ini, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mendeteksi berbagai macam jenis tindak kecurangan yang mungkin saja dialami oleh beberapa perusahaan. Selanjutnya kita beralih ke tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada teori agensi. Pada penelitiannya, Jensen dan McLean menjelaskan bahwa hubungan keagenan dalam perusahaan adalah kumpulan dari kontrak atau nexus of contract antara pemilik prinsipal yang sudah menyediakan sumber daya ekonomi dan manajemen, manajer atau agent yang bertugas untuk mengurus dan mengendalikan penggunaan dari sumber daya tersebut. Pada pelaksanaannya, hubungan keagenan ini dapat menimbulkan sebuah masalah, yaitu adanya asimetris informasi dan menimbulkan konflik of interest. Selanjutnya muncullah masalah yang ditimbulkan oleh hubungan keagenan ini akan membuat pemilik prinsipal mengeluarkan biaya untuk meminimalisir kerugian dari masalah yang muncul dan juga membuat manajer atau agen bertindak hanya untuk kepentingan untuk kesejahteraan dari pemilik atau prinsipal. Biaya ini kemudian disebut sebagai agency cost. Namun dengan adanya agency cost ini tidak selalu membuat agen memikirkan kepentingan dari prinsipal. Hal ini dikarenakan agen memiliki akses informasi lebih jika dibandingkan dengan prinsipal. Sehingga ada kemungkinan agen akan melakukan kecurangan karena perbedaan akses pada informasi ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masalah keagenan antara prinsipal dengan agen dapat mengarah kepada tindak kecurangan yang merugikan. Itu menurut Manurung dan Hadian 2013. Selanjutnya kita menggunakan juga the fraud-agent theory. Teori ini merupakan sebuah pengembangan dari teori-teori mengenai penyebab orang melakukan tindak kecurangan. Fosinas itu dia adalah orang yang melakukan pengembangan dari teori-teori mengenai penyebab dari tindakan kecurangan. Teori ini menjelaskan bahwa ada 6 penyebab tindak kecurangan terjadi atau penyebab-penyebab yang terjadi atas tindak kecurangan tersebut. Yang pertama itu ada stimulus. Jadi stimulus atau insentif gitu. Jadi itu adalah tekanan untuk melakukan kecurangan baik bersifat keuangan maupun non keuangan. Yang kedua itu ada kemampuan atau capability, yaitu sifat atau kemampuan seorang yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya tindak kecurangan saat tekanan kesempatan rasional muncul. Selanjutnya ada kesempatan atau opportunity yang merupakan kemampuan seorang untuk melakukan sebuah tindak kecurangan. Yang keempat ada rasionalisasi berhubungan dengan melakukan pembenaran ketika melakukan tindakan kecurangan. Yang kelima ada ego, menjelaskan bahwa seorang melakukan tindakan kecurangan karena adanya proses mental yang berhubungan dengan diri seseorang. Dan yang keenam ada kolusi atau collusion, berbentuk kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan sebuah tindak kecurangan yang menghasilkan keuntungan bagi kedua pihak. Yang ketiga ada kepemilikan manajerial. Teori keagenan menjelaskan bahwa kepemilikan manajerial mampu menyamakan insentif yang dimiliki oleh prinsipal dan agent. Pengertian kepemilikan manajerial sendiri adalah proporsi pemegang saham dari manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan. Andrian menyatakan bahwa kepemilikan manajerial akan mengurangi kemungkinan kecurangan karena baik prinsipal dan agen mempunyai kepentingan yang sama, sehingga kemungkinan terjadinya kecurangan yang dapat berkurang. Dengan adanya kepentingan yang sama,
maka hal itu akan membuat agen berpikir ulang untuk melakukan tindak kecurangan. Karena tentu saja jika agen mengalami keberhasilan dalam mengelola sebuah perusahaan tersebut, tentu saja hal tersebut dapat meningkatkan nilai perusahaan dan membuat prinsipal atau agen merasakan keuntungan yang sama. Jadi dengan adanya kepemilikan manajerial ini, kemungkinan agen melakukan kecurangan akan berkurang karena adanya rasa tanggung jawab yang sama dalam mengelola perusahaan. Selanjutnya ada keefektifan internal audit. Internal audit adalah aktivitas independen, objektivitas, dan konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai. Internal audit sudah menjadi bagian paling penting dalam sebuah organisasi atau perusahaan karena banyaknya terjadi rentetan kehancuran perusahaan dan juga skandal kecurangan. Hal-hal tersebut seperti itu yang kemudian membuat adopsi dan penerapan internal audit di setiap perusahaan menjadi sebuah kewajiban yang harus dipatuhi. Selain itu, efektifan internal audit sangat mempengaruhi apakah fraud dengan mudah dapat terjadi atau tidak. Jadi menurut Sartono, keterlibatan internal auditor itu dalam aspek operasional dan proses pelaporan keuangan dan keterlibatannya secara langsung dalam struktur pengendalian internal memberikan internal auditor kesempatan untuk menilai secara cermat bila terdapat risiko dalam proses pelaporan keuangan seperti yang telah dijelaskan dalam fraud triangle theory. Ada 3 hal yang menjadi alasan mengapa seorang melakukan tindak kecurangan, itu ada tekanan, ada kesempatan, ada rasionalisasi. Jadi ketiga hal ini yang harus dicegah. Oleh karena itu, keefektifan audit internal dianggap menjadi salah satu komponen yang dapat mendeteksi apabila kecurangan itu terjadi. Selanjutnya, di sini ada penelitian terdahulu. Selanjutnya penelitian terdahulu itu ada Andrew and Merchant 2015 melakukan analisis yang berjudul A New Vision for Internal Audit. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa audit internal dianggap belum sesuai dengan tujuan yang seharusnya dan masih dapat untuk ditingkatkan agar sesuai dengan tujuannya. Internal audit harus kokoh sehingga bisa mengaudit tata kelola perusahaan dengan efektif dan juga memberikan kepastian kepada dewan direksi. Selanjutnya ada penelitian dari Sylvia Veronica dan Bayu Tenego tahun 2015 melakukan analisis yang berjudul Fraud Awareness Survey of Private Sector in Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masalah terbesar yang dihadapi oleh semua lini bisnis di Indonesia dan banyak korporasi yang telah mempunyai tingkat kesadaran yang cukup terhadap fraud. Buruknya pengendalian internal dan nilai-nilai etika adalah salah satu penyebab utama mengapa perusahaan terancam oleh fraud. Selanjutnya, ada penelitian dari Nyuwayan Nusrtiarini dan Nimade Sunarsi 2015 melakukan analisis yang berjudul Fraud and Whistleblowing, yaitu pengungkapan kecurangan akuntansi oleh auditor pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua variabel yang diteliti mendukung teori yang sudah ada. Meskipun variabel sikap terhadap perilaku dan norma subjektif tidak berpengaruh pada niat karyawan untuk melakukan whistleblowing, namun variabel persepsi kontrol atas perilaku memberikan hasil yang mendukung hipotesis yang telah dirumuskan. Selanjutnya ada penelitian dari Abdullahi dan Mensar 2015 melakukan analisis yang berjudul Fraud Triangle Theory dan Fraud Diamond Theory, Understanding the Coverage and Defense for Future Research. Hasil penelitian ini
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyak teori-teori yang berkembang dari fraud triangle teori. Salah satu kembangan dari teori tersebut adalah fraud diamond theory. Selanjutnya ada penelitian dari Soeharto 2016 melakukan analisis yang berjudul Komite Anti-Fraud, yaitu solusi menuju zero fraud. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa salah satu solusi menuju zero fraud adalah dibentuknya Komite Anti-Fraud. Komite ini diharapkan menjalankan tugas fungsi dan wewenangnya. Selanjutnya di sini ada kerangka penelitian. Di sini dengan ada variabel independen, dependen, dan menggunakan juga variabel kontrol. Di sini ada kepemilikan manajerial terhadap pendeteksian kecurangan dan juga keefektifan internal audit terhadap pendeteksian kecurangan. Dengan menggunakan variabel kontrol leverage, ROA, dan size. Yang dimana untuk hipotesis 1 dia negatif, hipotesis 2 juga negatif. Selanjutnya di sini ada metode penelitian. Yang pertama itu objek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan ingin mengetahui pengaruh hubungan antara kepemilikan manajerial dan keefektifan internal audit terhadap pengungkapan kecurangan atau fraud. Objek yang digunakan untuk penelitian ini merupakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017 hingga 2022. Selanjutnya, ada desain penelitian. Selanjutnya desain penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini menekankan fenomena-fenomena objektif yang dapat dikaji secara kuantitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel. Data panel merupakan data gabungan antara data time series dan cross section. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan dan juga laporan tahunan yang dilaporkan perusahaan ke Bursa Efek Indonesia pada periode 2017 sampai 2022. Sumber data yang digunakan merupakan data berasal dari web resmi BI dan semua sumber penunjang lainnya yang diperlukan dalam penelitian kali ini. Yang ketiga ada definisi kecurangan fraud. Menurut Stephen et al., kecurangan fraud adalah suatu kegiatan yang berlangsung dalam lingkungan sosial dan memiliki konsekuensi buruk untuk ekonomi, korupsi, dan individu. Selain itu, menurut Internal Standard on Auditing atau ISA mengartikan kecurangan sebagai tindakan yang disengaja oleh manajemen perusahaan, pemimpin perusahaan, karyawan, atau pihak ketiga yang menipu untuk melakukan tindakan tidak adil atau mendapatkan keuntungan secara ilegal. Selanjutnya, metode pengambilan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah bank yang terdaftar di Bursa Efek selama tahun 2017 sampai dengan 2022. Metode sampel yang diterapkan adalah metode purpose sampling. Alasan penggunaan metode purpose ini pertimbangan agar sampel data yang dipilih memenuhi kriteria untuk diuji. Jadi perusahaan sampel diseleksi dengan kriteria sebagai berikut. Perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek untuk periode 2017 sampai 2022. Yang kedua, menerbitkan laporan keuangan tahunan.
yang dinyatakan dalam rupiah. Selanjutnya menerbitkan laporan tahunan periode 31 Desember 2017. Selanjutnya memasukkan data kasus kecurangan terjadi selama periode 2017 sampai 2022. Selanjutnya, ada definisi kepemilikan manajerial. Faktor lain yang mempengaruhi kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan adalah struktur kepemilikan perusahaan antara laporan keuangan dengan kepemilikan perusahaan gitu. Jadi menurut Andrian 2016 itu dia menyatakan bahwa struktur kepemilikan perusahaan juga merupakan hal yang penting dalam menjelaskan keterjadian kecurangan dalam perusahaan. Jadi kepemilikan manajerial ini sendiri merupakan keadaan di mana manajer ikut mempunyai bagian atau saham di dalam sebuah perusahaan. Jadi kepemilikan manajerial ini jadi tuh manajer itu punya bagian dari perusahaan itu gitu. Jadi dia ikut bagian gitu. Hmm, jadi um, pengertian dari kepemilikan manajerial ini adalah proporsi pemegang saham dari manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan. Kepemilikan manajerial akan mengurangi kemungkinan kecurangan karena baik prinsipal dan agen mempunyai kepentingan yang sama sehingga kemudian terjadi kecurangan. Nah, di penelitian ini menggunakan variabel kepemilikan manajerial yang menggambarkan struktur kepemilikan perusahaan sehingga pengukuran yang digunakan untuk mengukur jumlah kepemilikan manajerial adalah dengan menghitung jumlah presentasi kepemilikan manajemen dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya, ada definisi variabel dan operasional variabel. Eh, yang pertama itu ada definisi kecurangan atau fraud. Jadi fraud itu eh, suatu kegiatan yang berlangsung dalam lingkungan sosial dan dia memiliki konsekuensi buruk untuk ekonomi. Jadi fraud itu kayak apa ya? Kayak kecurangan gitu lah. Istilahnya kayak kecurangan dalam perusahaan itu. Terus fraud itu dia punya konsekuensi yang buruk untuk ekonomi, korporasi, dan individu. Jadi selain itu menurut ISA atau uh, Internal Standard on Auditing mengartikan bahwa kecurangan itu sebagai tindakan yang disengaja oleh manajemen perusahaan, pemimpin perusahaan, karyawan, atau pihak ketiga yang menipu untuk melakukan tindakan tidak adil atau mendapatkan keuntungan secara ilegal. Jadi dia menguntungkan dirinya sendiri atau pokoknya kayak egois lah gitu. Terus eh, selanjutnya ada definisi kepemilikan manajerial. Faktor lain yang mempengaruhi kemungkinan kecurangan pelaporan keuangan itu struktur kepemilikan perusahaan. Jadi menurut si Andrian ini menyatakan bahwa struktur kepemilikan perusahaan juga merupakan hal yang penting dalam menjelaskan keterjadian kecurangan yang tidak ada di dalam perusahaan. Kepemilikan manajerial ini sendiri merupakan keadaan di mana manajer
ikut mempunyai bagian atau saham di dalam perusahaan ini. Jadi manajer itu dia punya sebagian saham dalam perusahaan itu, sehingga dia bisa melakukan kecurangan gitu. Di dalam penelitian ini itu menggunakan variabel kepemilikan manajerial untuk menggambarkan struktur kepemilikan perusahaan, sehingga pengukuran yang digunakan untuk mengukur jumlah kepemilikan manajerial ini menghitung jumlah presentasi kepemilikan manajerial dalam sebuah perusahaan. Selanjutnya ada definisi keefektifan internal audit. Yang dimana di sini menurut Endayah dan Hanifah menjelaskan bahwa internal audit itu menjadi salah satu komponen yang penting dalam pencegahan terjadinya kasus seperti Enron terjadi lagi. Dengan sudah terjadinya banyak kasus kecurangan yang masih terjadi setelah terjadinya kasus Enron, mengartikan bahwa sejauh ini keefektifan internal audit masih kurang dalam mendeteksi atau bahkan menghilangkan kecurangan dalam perusahaan. Keefektifan internal audit ini adalah saat ketika para auditor internal berhasil melakukan temuan-temuan dalam waktu yang sudah ditentukan. Selanjutnya itu ada variabel kontrol. Di sini menurut Harsono pada tahun 2002, variabel kontrol itu adalah variabel bebas yang efeknya terhadap variabel kriteria kontrol oleh peneliti dengan cara menjadikan pengaruhnya netral. Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan ukuran perusahaan atau size dan return on asset untuk dijadikan sebagai variabel kontrol. Selanjutnya, di sini ada ukuran perusahaan atau size. Jadi ukuran perusahaan adalah skala di mana terdapat besar kecilnya perusahaan, baik dari total aktiva, lot size, nilai pasar saham, dan lain-lain. Jadi menurut Prasetyo ini, rumus ukuran perusahaan yang dioperasikan dalam penelitian ini adalah size sama dengan total aset. Selanjutnya ada definisi return on asset atau ROA. Jadi di sini menurut Zainuddin dan Hasim, menjelaskan bahwa pengaruh rasio keuangan terhadap pendeteksian kecurangan pada laporan keuangan sangatlah besar. Hal ini diperkuat pendapat dari Knapik-Kin dan Grundien 2015 yang menyatakan bahwa rasio return on asset ini juga dapat dijadikan sebagai alat untuk mendeteksi kecurangan. Pada penelitian ini, saya akan menggunakan rasio return on asset sebagai proksi dari variabel rasio keuangan ini. Return on asset sendiri adalah rasio kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan total aset. Selanjutnya ada operational variable, yang dimana variabelnya itu kecurangan atau financial fraud yang definisikan
sebagai tindakan yang disengaja oleh manajemen perusahaan, pemimpin perusahaan, karyawan, atau pihak ketiga yang menipu untuk melakukan tindakan tidak adil atau mendapat keuntungan ilegal dengan pengukuran jumlah pelaporan tindak kecurangan internal yang dipenuhi dalam tahun tertentu. Selanjutnya dengan variabel kepemilikan manajerial yang didefinisikan sebagai persentase atau proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajerial perusahaan dengan pengukuran lembar saham yang dimiliki manajemen dibagi dengan jumlah lembar saham yang beredar. Selanjutnya, keefektifan internal audit variabelnya dengan definisi merupakan keberhasilan internal audit dalam menjalankan tugasnya dan sesuai dengan standar profesional yang berlaku. Dengan pengukuran menghitung jumlah staf atau karyawan yang mempunyai sertifikasi profesi dalam suatu kinerja audit internal. Selanjutnya, return on asset atau ROA. Dengan definisi ROA itu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari aset yang dimiliki oleh perusahaan. Dengan pengukuran LM total aset. Selanjutnya leverage itu kemampuan didefinisikan sebagai kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva dan atau dana yang mempunyai beban tetap dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan kekayaan pemilik perusahaan. Itu pengukurannya menggunakan DER sama dengan total liability dibagi dengan total equity dan DAR-nya total liability dibagi dengan total aset ratio. Selanjutnya, metode analisis data. Penganalisisan data menggunakan model analisis regresi berganda, tetapi sebelum itu harus dilakukan uji persyaratan data, yaitu dengan melakukan uji asumsi, klasik, normalitas, dan homogenitas. Setelah data terbukti bersifat normal, dengan homogen barulah dapat dilakukan analisis menggunakan analisis regresi berganda. Model analisis bersama regresi yaitu dengan pengujian hipotesis pengaruh kepemilikan manajerial dan keefektifan internal audit menggunakan alat regresi berganda. Model persamaan regresi adalah Y-nya itu sama dengan konstantan ditambah dengan konstantan kepemilikan manajerial ditambah dengan koefisien internal audit ditambah dengan koefisien ROA ditambah dengan koefisien size ditambah dengan koefisien debt to equity ratio ditambah dengan koefisien debt to asset ratio standard error.
Selanjutnya analisis data, analisis deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan gambaran data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Analisa ini mendeskripsikan data sampel yang telah terkumpul tanpa membuat kesimpulan yang berlaku umum. Selanjutnya, di sini ada juga pengembangan hipotesisnya itu pengaruh kepemilikan manajerial terhadap tindak kecurangan pada perusahaan. Jadi di sini menurut Andrian menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kecurangan karena kepemilikan manajerial dianggap mampu mensejajarkan kepentingan antara manajer dan pemegang saham. Manajer yang mempunyai saham perusahaan akan bersikap sebagai pemegang saham sehingga kepentingan manajer juga akan selaras dengan pemegang saham. Karena memiliki tujuan yang sama, maka akan terjalin hubungan baik antara kedua belah pihak yang kemudian membuat kesempatan untuk melakukan kecurangan akan semakin berkurang. Seperti yang sudah dijelaskan dalam agensi teori tadi, bahwa dengan adanya kesamaan tujuan dalam mengelola perusahaan akan membuat perusahaan terhindar dari konflik of interest. Konflik of interest itu konflik yang ada dalam perusahaan itu. Menurut Daljono, dalam penelitian menyatakan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif, yang artinya semakin tinggi kepemilikan manajerial, maka kecurangan akan mengalami penurunan. Maka dari penjelasan di atas, maka dapat diambil hipotesis kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap tindak kecurangan pada perusahaan. Selanjutnya, pengaruh keefektifan internal audit terhadap tindak kecurangan pada perusahaan. Selanjutnya itu tadi ada pengaruh keefektifan kecurangan pada perusahaan, pengaruh keefektifan internal audit terhadap tindak kecurangan pada perusahaan.
Jadi, internal audit itu sudah menjadi bagian paling penting dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Karena banyak terjadi rentetan hancurnya perusahaan dan juga skandal keuangan yang terjadi. Itu menurut Endai dan Hanif 2016. Dalam penelitiannya si Soehartono, menunjukkan bahwa internal audit yang efektif sangat berpengaruh dalam pencegahan fraud yang akan terjadi. Sesuai dengan fraud triangle teori, ada tiga hal yang mempengaruhi seseorang sehingga ia tertarik melakukan kecurangan, yaitu ada tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Dari teori tersebut, dengan dijalankan internal audit yang efektif, maka ketiga hal tersebut dapat dicegah oleh pihak perusahaan. Karena hmm, karena karena hmm, sesuai dengan fraud triangle teori ada tiga hal yang mempengaruhi seorang sehingga ia tertarik melakukan kecurangan, yaitu tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Dari teori tersebut, dengan dijalankan internal audit yang efektif, maka ketiga hal tersebut dapat dicegah oleh pihak perusahaan. Karena audit internal sebagai bagian dari pengendalian internal harus menjadi payung yang mampu melindungi perusahaan dari kecurangan. Selain itu, agar terhindar dari konflik of interest, auditor internal harus senantiasa menjaga independen dan juga objektivitasnya dalam melaksanakan tugas. Pada penelitian Sius Sriwati menyatakan bahwa keefektifan internal audit berpengaruh terhadap tindak kecurangan, yang artinya semakin efektif internal audit yang dilakukan dapat mencegah tindak kecurangan yang akan terjadi. Maka dari itu dihasilkan hipotesis sebagai berikut. Efektifan internal audit berpengaruh negatif terhadap tindak kecurangan pada perusahaan. Selanjutnya itu di sini ada hmm, variabel-variabel variabel-variabel kontrol. Jadi saya menggunakan variabel kontrolnya itu leverage, ROA, dan juga size. Yang dimana menurut Harsono dalam penelitiannya itu variabel kontrol adalah variabel bebas yang efeknya terhadap uh, variabel kriteria kontrol yang tidak begitu ngefek gitu ke variabel kontrol variabel kita. Selanjutnya ROA yang pada penelitian ini ROA sebagai proksi dari variabel rasio keuangan ini, yaitu return on asset adalah rasio kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dengan menggunakan total aset. Selanjutnya, jadi inti dari penelitian ini itu yaitu kita dapat menjelaskan tentang pengaruh kepemilikan manajerial dan keefektifan internal audit terhadap pengungkapan kecurangan yang ada di bank.
Selanjutnya di sini juga ada eh, kerangka penelitian yang dimana kepemilikan manajerial itu dia akan berpengaruh kepada pendeteksian kecurangan dan keefektifan dalam audit juga akan berpengaruh terhadap pendeteksian kecurangan. Di sini leverage ini sebagai variabel kontrol untuk variabel yang mendukung antara kepemilikan manajerial dan kepemilikan dalam audit terhadap pendeteksian kecurangan. Uh, dan ROA, the size itu juga sama, dia itu variabel pendukung untuk pendeteksian kecurangan. Jadi uh, kita menggunakan variabel independen dan dependen di sini. Terus metode, oh ya tadi metode pengambilan sampel itu dari populasi yang terdaftar, bank-bank yang terdaftar di Bursa Efek pada tahun 2017 sampai dengan 2022, yang dimana kita mengambilnya 5 tahun. Selanjutnya sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.